Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membuka lembaran sejarah Islam, antara lain adalah dinasti Safawiyah di Persia. Mengapa kita melihat Safawiyah di Persia? Karena hari-hari ini Persia yang sekarang menjadi Iran itu terjadi konflik antara Israel dan Iran yang kita lihat hari ini, maka kita bisa melihat masa lalunya bagaimana. Nah, pada abad-abad pertengahan di dunia Islam ada 3 kekuatan besar. Yang pertama adalah Turki Utsmani yang ada di barat, kemudian dinasti Safawiyah ini yang ada di Persia, kemudian dinasti Mughal yang ada di India. Nah, itu berdiri kira-kira 1300, kemudian sampai kalau Turki Utsmani tahun 1924. Nah, kita lihat dulu bagaimana perkembangan Safawiyah di Persia ini. Pada mulanya Safawiyah ini adalah gerakan tarekat yang didirikan oleh Syekh Safiuddin Abdul Fattah Ishaq Ardabili, yaitu tahun 1252 sampai 1334. Nah, itu hidupnya di Ardabil, Azerbaijan. Nah, setelah perjalanan waktu yang panjang, maka tarekat itu menjelma menjadi gerakan politik dan akhirnya menjadilah dinasti atau kerajaan yang dipimpin oleh Shah Ismail mulai tahun 1501 sampai 1524 yang berpusat di kota Tabriz. Nah, keturunan Syekh Saifuddin yang cenderung ke politik itu dimulai dari Syekh Junaid, tahun 1447 sampai 1460. Ia menghadapi 2 kekuatan besar di sekitarnya, yakni Ak-Koyunlu atau domba putih dan Kara-Koyunlu atau domba hitam. Mereka ini dari suku Turki yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Nah, Syekh Junaid ini bersekutu dengan Ak-Koyunlu yang dipimpin oleh Uzun Hasan di Diyarbakir. Nah, Diyarbakir itu sekarang ada di Turki, dan menikahi saudara Uzun Hasan. Persekutuan itu diperkuat lagi dengan pernikahan Haidar bin Junaid dengan putri Uzun Hasan. Namun Junaid terbunuh oleh musuhnya, yaitu Kara-Koyunlu, ketika berjuang meraih kembali Ardabil, dan diganti oleh anaknya yaitu Haidar. Namun akhirnya Haidar pun terbunuh oleh pasukan Ak-Koyunlu yang kemudian memusuhinya, padahal awalnya mereka bersekutu. Ia diganti oleh putranya yaitu Sultan Ali yang juga terbunuh. Saudaranya yaitu Ibrahim dan Ismail melarikan diri ke Jilan, dan Ibrahim terbunuh ketika hendak kembali ke Ardabil, sedangkan Ismail menetap di Jilan. Ismail berjuang untuk menundukkan Tabriz sebagai pusat Ak-Koyunlu dan berhasil pada tahun 1501. Maka dengan itu berdirilah dinasti Safawiyah. Safawiyah dinisbahkan kepada
syekh yang pertama kali tadi, yaitu Syekh Syafiuddin. Nah, kita lihat perjalanannya, kemudian kita lihat kejayaannya, yaitu pada dinasti Safawiyah ini di masa pemerintahan Shah Abbas pertama yang memerintah tahun 1587 sampai 1629 dengan ibu kotanya di Isfahan. Wilayah negaranya luas, meliputi Iran sekarang ini, Republik Azerbaijan, Bahrain, Armenia, Georgia Timur, sebagian Kaukasus Utara termasuk Rusia, Irak, Kuwait, dan Afghanistan, serta sebagian Turki, Suriah, Pakistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Nah, kejayaannya itu juga meliputi di bidang ekonomi, politik, arsitektur, filsafat, ilmu pengetahuan, kesenian, dan tarekat. Nah, kita bisa lihat kemarin itu kita menerangkan tentang Isfahan, ya, kemajuan Isfahan itu bagaimana, itu kita bisa lihat di video sebelumnya. Nah, dengan kejayaan itu tetapi akhirnya juga mundur juga. Setelah Shah Abbas pertama meninggal tahun 1629, para penggantinya tidak secakap Shah Abbas. Beberapa faktor penyebab keruntuhan Safawiyah antara lain ialah kelemahan di bidang birokrasi pemerintahan, permusuhan yang berkepanjangan antara Safawiyah dengan Turki Utsmani. Kita lihat bahwa Safawiyah itu bermadhab Syiah, sedangkan Turki Utsmani itu adalah Sunni. Kemudian juga melemahnya kekuatan militer, rongrongan kekuatan musuh dari luar, dan kurang toleran, bahkan memusuhi terhadap warga yang beraliran Sunni, yang akhirnya Safawiyah ini jatuh pada tahun 1736 di masa Shah Abbas ketiga dan diganti oleh Nadir Shah dari dinasti Afsariyah yang bersuku Turki dan berbasis di Khurasan. Nah, kita lihat para Shah atau Sultan Safawiyah. Yang pertama adalah Ismail pertama, kemudian Tahmas pertama, Ismail kedua, Muhammad Khudabanda. Nah, ini masa kejayaannya adalah Sultan Abbas pertama. Kemudian Safi, Abbas kedua, Sulaiman pertama, Sultan Husain, Tahmas II, Abbas ketiga, Sulaiman, dan Ismail ketiga. Nah, ini kita lihat seberapa besar negaranya. Nah, ini kita lihat kebesarannya di masa Safawiyah. Nah, ini berbatasan dengan Turki Utsmani. Kemudian wilayah ini yang meliputi juga wilayah Syria, kemudian sebagian Irak, sampai ke wilayah timur, Khurasan, dan lain sebagainya. Kita lihat peta yang selanjutnya, ini di mana wilayah yang tadi kita terangkan. Kita lihat pertama kali di Ardabil. Nah, di sini Ardabil. Ya. Ardabil, kemudian di Tabriz. Nah, inilah ibu kota pertama kali di Tabriz. Ya. Shah Ismail tadi mendirikan dinasti tahun 1501 di Tabriz ini. Ya. Kemudian dari Tabriz maka dipindahkan ke Qazwin. Nah, Qazwin itu di sini. Qazwin. Nah, Qazwin itu kan sebetulnya juga sebutan untuk Laut Kaspia. Ya. Caspian Sea, ini di dalam bahasa Arab itu disebut Qazwin.
Nah, ini Qazwin, di sini kotanya. Kemudian pindah ke Isfahan. Nah, di sini Isfahan. Nah, di Isfahan inilah Abbas pertama memusatkan pemerintahannya dan menguasai wilayah yang luas sampai kepada menguasai di sini ada Selat Hormuz dan mendirikan Bandar Abbas. Nah, ini Bandar Abbas yang sampai sekarang namanya juga Bandar Abbas. Kemudian kita lihat Shiraz, kemudian kita lihat Kirman, kemudian kita lihat wilayah di sini adalah wilayah Khurasan, nah ini yang di timur, dan lain sebagainya. Saya kira cukup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.